Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini lewat infak dakwah yang diberikannya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang senior, yang junior, ya, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang jauh, yang dekat. Aku ucapkan terima kasih ya untuk anti downloadnya dan untuk anti skipnya, dan bila ada kesediaan monggo aku ucapkan terima kasih di share dari apa yang ada di link channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya kelak. Begitu juga matur numbah nun atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku belum sempat melihat komen kalian karena dari ba'da isya tadi malam dan ternyata hingga kini ada gangguan wifi ya, sinyalnya nggak tahu bermasalah lagi. Jadi aku belum bisa memberikan tanggapan atas komen yang masuk ya. Tapi kemarin pagi ada sekilas itu aku baca, tidak hanya sekilas gitu aja, yang merequest tentang rezeki, dan hanya itu yang sempat aku lihat karena di samping kesibukan-kesibukan lainnya ya. Jadi aku belum lihat secara seksama ya, karena ini mau lihat juga nggak bisa, ada gangguan sinyal. Maka aku pertimbangkan dulu. Yang jelas kita belum pernah membahas tajuk tentang rizki ya. Itu yang bisa sementara aku berikan komentar karena aku belum bisa melihat apa yang kalian tuangkan dalam komentar-komentar itu. Oke, di ba'da subuh yang masih dingin mencekam ini masih gelap ya, kita akan mendiskusikan masih dengan pitutur sufistik ya. Dan kita harapkan ada kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang telah aku rencanakan untuk aku bagikan kepada kalian. Ini yang akan kita diskusikan dalam mampir ngombe di pagi yang dingin ini ya, ba'da subuh. Jadi begini, di kotaku itu ada alun-alun ya, alun-alun, dan ini kalian seharusnya tahu ya, lanskap arsitektur Jawa ya. Coba tanya kalau kalian mahasiswa masih kuliah dan kebetulan jurusan arsitektur, itu mappingnya itu mesti alun-alun, terus ada masjid, nanti ada pasar, terus ada pusat pemerintahan, terus di sekitarnya penjara. Itu begitu. Nanti alun-alunnya di tengah. Lihatlah kota-kota tua di Jawa yang masih memegang konsep itu. Sayangnya dengan perencanaan wilayah kota kalau sekarang ya, kalau zaman kami dulu namanya itu jurusan apa ya? Sekarang berubah menjadi perencanaan wilayah kota ya. Itu menjadi berubah dan akhirnya hilang jejak tanpa perhitungkan heritage ya, kebudayaan-kebudayaan kita masa lalu, sehingga hilang. Padahal arsitektur itu dibikin bukan asal-asalan dulu oleh leluhur kita. Kenapa? Alun-alun di tengah, terus di sekitarnya ada masjid, ada pusat pemerintahan, ada pasar, ada penjara. Itu sudah menjadi landscape seperti itu ya. Nggak tahu apakah itu diajarkan di fakultas kalian kalau kalian jurusan arsitektur. Kalau nggak, tanyakan, jangan-jangan dosen kalian pun nggak ngerti itu.
Kalau dosen kalian hanya anak-anak yang baru kelahiran kemarin sore, kebetulan dia secara akademis memang bagus sehingga bisa S1, S2 langsung S3, ya dia nggak ngerti. Kalau dia tidak membaca sejarah masa lalu, itu namanya kita membaca budaya masa lalu. Ya, lah kalau dosennya aja nggak ngerti, bagaimana mahasiswanya? Hilang sudah kekayaan budaya kita ya. Itu biasanya hubungannya nanti antara fakultas arsitektur ya, jurusan arsitektur. Di fakultas itu masuknya nanti kan bagian perencanaan itu dengan PWK ya. Jadi jurusan arsitektur dalam satu fakultas itu. Arsitektur dan perencanaan wilayah kota ya. Begini, waktu itu duhur ya. Jadi di kotaku itu alun-alun depannya ada masjid jami. Ya masjid itu ya jami. Orang itu menjadi salah kaprah, tapi ya sudahlah ya, namanya Anur gitu ya. Kami pada sholat duhur itu biasa duduk-duduk sejenak di teras masjid gitu ya. Tidak lama kemudian itu datang seorang bapak setengah umur ya, dengan sepeda pancalnya. Kalau kami di Sumatera dulu di Siantar bilangnya kereta angin ya. Jadi kereta angin itu sepeda pancal. Kalau motor itu mobil di Jawa, kalau di kami di Sumatera motor. Kalau sepeda motor di sini di Sumatera sana namanya kereta. Nah, kalau kereta saja berarti itu motor, tapi kalau kereta angin itu ya sepeda pancal. Kalau mobil itu jarang dipakai di sana ya. Jadi kalau di Sumatera itu kereta angin, kereta motor gitu ya. Nah, yang dimaksud itu sepeda pancal, sepeda motor, mobil gitu. Jadi di Sumatera tempat kami dulu jarang menggunakan nama mobil. Mobil itu dibilang motor. Nanti sepeda motor dibilang kereta. Sepeda pancal dibilang kereta angin gitu ya. Nah, Pak Tua ini masuk ke halaman masjid ya. Dia pedagang es yang tetot-tetot itu ya, yang keluar masuk gang untuk menjajakan esnya. Ya. Aku perhatikan sepeda pancalnya yang sudah reot ya, yang mungkin kalau diparkir di pinggir jalan sudah nggak ada yang mau ambil ya, karena reotnya itu. Sepedanya itu dia parkir di halaman masjid di tempat parkir itu. Terus di belakang sadelnya itu dia sepertinya bikin kotak. Itu kotak yang dia bikin sendiri dari kayu. Begitu sepeda diparkir ya, di belakangnya lagi kan ada peti tempat esnya yang dia jual gitu. Aku lihat ngapain Bapak tua ini. Ternyata dia membuka kotak kayunya itu dan mengambil sarung. Ini trik nih, ba'da duhur itu kami masih duduk di situ. Panas banget ya. Begitu dia ngambil sarung, dia masuk ke tempat wudhu. Lalu dia menjalankan sholat duhur pada waktu itu. Ya sudah, selesai di situ kan. Tidak lama kemudian datang lagi masuk ke halaman parkir masjid. Ini kan masjid agung ini di tempat kami. Jadi di kotaku ada 2 masjid agung, ada An-Nur, ada At-Taqwa gitu ya. Ini yang di An-Nur depan alun-alun pas. Sebuah mobil yang dulu pernah menjadi idolaku dan sampai sekarang belum kesampaian. Itu Trooper. Trooper yang atasnya ada AC. Kan Trooper itu ada 2 model, yang atasnya rata tidak ada AC, tapi ada yang atasnya itu agak ada belenduk begini ya. Itu pakai AC. Masuk warna hijau tua tapi semi metalik. Masuk ke halaman parkir masjid. Keluar dan itu sepertinya satu keluarga. Dan mereka sholat. Jadi sholat duhur. Dari informasi yang aku tahu sih, katanya beliau ini yang naik Trooper ini, ya Chevrolet itu ya, Chevrolet Trooper, itu pengusaha bis di Jawa Timur ini juga, ya.
seorang pengusaha bis. Sekarang yang perlu kita diskusikan, ya, yang satu beribadah dalam kepapaan, yang satu beribadah dalam kelimpahan. Ini dua diametral kehidupan. Tapi mereka sama-sama taat, sama-sama menjalankan ketaatan itu. Ya. Terus aku diskusikan sama temanku. Bila nanti ya si penjual es ini memasukkan uang 1.000 ke dalam kotak amal yang ada di masjid itu. Dan yang pengusaha ini, yang night trooper ini memasukkan uang 100.000 ke dalam kotak amal itu. Sama-sama memasukkan uang, yang satu 1.000, yang satu 100.000. Apakah itu nilainya sama di hadapan Allah? Kalau di hadapan kita tentu tidak sama. Kita menggunakan pendekatan matematis, tentu 100.000 itu lebih besar daripada 1.000. Coba kita pikirkan. Yang satu dalam kepapaannya, dalam kehidupannya yang begitu menderita, dia memasukkan 100.000 rupiah ke dalam kotak amal. Yang satu dalam kelimpahannya, naik mobil ber-AC, ya, memasukkan uang 100.000 di dalam kotak amal itu. Dalam kelimpahannya dia berinfak, yang satu dalam kepapaannya dia berinfak. Apakah yang 100.000 ini bisa mengalahkan yang 1.000? Jawabnya belum tentu. Belum tentu, ya. Belum tentu. Di hadapan kita tentu seperti yang aku bilang tadi, 100.000 itu lebih besar daripada 1.000. Tapi dalam hitungan amaliyah ibadah belum tentu. Karena Allah tetap memperhitungkan keadaan hambanya. Yang satu memberikan dalam kepapaan, yang satu memberikan dalam kelimpahan. Ya. Bisa saja itu menjadi sama. Karena dalam Islam itu proporsional. Ya. Katakanlah misalkan zakat harta, ya, kan itu proporsionalnya dalam 2,5%. Kalau dia 1.000, 2,5%-nya berapa? Kalau dia 1 juta, 2,5%-nya berapa? Itu baru nanti setara. Gitu cara menghitungnya. Jadi kita tidak sama rata sama rasa, tidak. Dia proporsional, tergantung kondisionalnya masing-masing. Yang bisa kita ambil dari dua kehidupan yang diametral ini adalah mereka sama-sama taat. Yang satu tetap taat walaupun dalam kepapaan hidupnya. Dan yang satu tetap juga taat walaupun dalam kelimpahan hidupnya. Sekarang kita ada di habitat kehidupan yang mana? Kamu ada dalam habitat kehidupan yang berkelimpahankah? Atau kamu dalam kehidupan yang kepapaankah? Itu hanya kamu yang tahu, hanya kita yang tahu tentang diri kita. Tetapi dari dua kisah sufistik ini aku akan ajak kita, ayo kita sama-sama taat kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung dalam apapun keadaan yang sedang kita alami. Baik itu dalam kepapaan, baik itu dalam kelimpahan. Itu mampir ngombe kali ini, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil untuk bekal kita melangkah di kehidupan kedepannya. Aku ucapkan selamat beribadah puasa dan semoga puasa kita menjadi amal soleh tertulis dalam catatan langit kesolehan kita, ya.
sehingga kita nanti cukup bawa bekal ketika pada saatnya kita harus menempuh sebuah jalan sunyi. Kita mau suka, mau tidak, mau setuju, mau tidak, apabila tiba saatnya masing-masing kita akan menempuh sebuah jalan sunyi. Maka sebelum itu terjadi, sunyikanlah hatimu, hatiku, hati kita. Seperti apa yang pernah kita diskusikan kemarin dalam perspektif budaya Jawa yang disebut suwung, sunyi, hampa. Itu yang bisa aku bagikan dan semoga bermanfaat. Semoga mendapat rezeki yang barokah, semoga dalam kesehatan yang prima, sehingga kita nanti di senja masih melanjutkan kajian kita kemarin tentang ahli kitab, ya dapat kita tuntaskan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.